Baik, Pak. Jadi kalau kemarin kita membahas terkait dengan teori-teori konsep akuntansi lah ya. Teori-teori akuntansi yang sudah juga kalian pelajari di pertemuan di tingkat 1 sampai dengan tingkat 2. Kalau di pertemuan ketiga kita masuk ke tahapan melakukan recasting, artinya dengan materi yang sudah konsep-konsep yang sudah kalian pegang, sudah kalian pahami, terus kemudian tinggal kalian melakukan analisis dan kalian menemukan adanya distorsi di dalam laporan akuntansi atau laporan keuangan yang sudah kalian analisis. Artinya di tahapan kemarin selain kalian juga mempelajari terkait dengan teori-teori akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi dan sebagainya, kalian juga mempelajari mengidentifikasi apa-apa saja yang kemudian membuat kita menyatakan bahwa ini ada distorsi akuntansi. Kalau kalian kemarin membuat adanya red flag dan sebagainya, itu adalah semacam indikator bahwa di sana terjadi kesalahan atau distorsi atau penyimpangan di dalam penyusunan laporan keuangan, dan sebagai seorang analis kalian harus atau kita diminta untuk mengetahui itu dan melakukan penyesuaian untuk kemudian kita bisa memberikan informasi yang tepat atas laporan akuntansi, laporan keuangan yang sudah disusun. Dengan adanya distorsi, kemudian dilakukan recasting, sehingga laporan keuangan yang disusun sudah mencerminkan kondisi yang lebih merefleksikan kondisi yang seharusnya, yang sebenarnya. Nah, di minggu kemarin saya menugaskan kalian untuk melakukan summary atas materi-materi yang ada di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, saya ingin mendengar langsung dari kalian apa-apa yang sudah kalian summary-kan, seberapa banyak itu, terus kemudian materinya apa saja yang kalian masukkan di dalam istilahnya handout kalian, sehingga kalian bisa yakin bahwa dengan memegang materi yang sudah kalian summary itu, kalian tidak perlu lagi membuka buku di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Saya minta tolong absen karena hari ini tanggal 15, Muhammad Firzanur Rahman ya. Iya, Pak. Boleh Mas disampaikan secara garis besar apa-apa yang sudah Mas Riza summary-kan dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua di dalam yang sudah disampaikan ke saya. Baik Pak. Jadi pertemuan 1 kita membahas tentang konsep dasar dan strategi analisis laporan keuangan. Kalau saya sih nyatetnya dari ini Pak, rujukannya dari RPS. Jadi saya ikutin poin-poin dari sebentar. Pertemuan 1, jadi saya membagi jadi 4 poin. Jadi ada konsep dasar analisis laporan keuangan, lalu strategi analisis laporan keuangan, habis itu fungsi dan pengguna laporan keuangan dan alat analisisnya. Pertama konsep dasarnya. Jadi di sini saya nulis apa itu analisis laporan keuangan. Alat analisis laporan keuangan adalah alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menentukan nilai perusahaan dan data-data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Lalu habis itu fungsi dan pengguna laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan itu untuk menggambarkan kondisi perusahaan, lalu pengguna laporan keuangannya misalnya investor, analis, terus
kreditor, pihak ketiga, dan lain-lain. Lalu alat analisisnya. Jadi untuk menganalisis laporan keuangan, di sini ada 5 alat. Yang pertama comparative analysis, kedua common size analysis, ketiga rasio analysis, keempat itu cash flow analysis, dan 5 itu valuation. Lalu pertemuan kedua mengenai konsep analisis accounting. Ya. Di sini dibagi jadi 3 poin. Yang pertama institutional framework dari laporan keuangan, yang kedua faktor yang memengaruhi kualitas akuntansi, dan yang ketiga pengenalan langkah-langkah dalam melakukan analisis akuntansi. Nah, yang kalau misalnya yang pertama institutional framework tuh yang segitiga kebalik yang pernah kita pelajarin dari AKM 1. Itu kayak mengapa kita melakukan akunting, terus karakteristik kualitatifnya, elemen-elemennya, dan lain-lain. Itu sih, Pak. Oke. Kamu berapa halaman, Mas? Saya 5 halaman, Pak. Oke. Tapi udah mengcover semuanya ya? Iya, Pak. Dari buku kemarin ngambil dari buku yang di-share kemarin, dari ALK kemarin? Saya dari PPT Subramanyam sama yang Palepo ya kalau nggak salah. Iya, dari PPT-nya kemarin ya. Iya, Pak. Oke, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Izin, Pak. Iya. Alvira belum masuk, Pak. Alvira, sebentar. Biasa sih. Oh iya, Alvira, sebentar. Terima kasih, Pak. Nah, ini Mbak Alvira. Berhubung Mbak Alvira baru masuk, kita bagaimana kalau kita minta Mbak Alvira menjelaskan bab 1 dan bab 2? Pagi Mbak Alvira. Ya, Pak. Mbak Alvira, saya boleh minta tolong nggak, Mbak? Gimana, Pak? Saya boleh minta tolong nggak? Ya. Tadi kan Mas siapalah namanya tadi itu? Firza. Nah, Mas Firza kan udah bikin summary-nya ya, bab 1 dan bab 2 versi Mas Firza. Nah, kalau versi Mbak Alvira yang sudah disusun dan sudah disampaikan kemarin ke saya, itu summary-nya seperti apa, Mbak? Seberapa banyak dan seberapa dalam yang Mbak Alvira kemarin susun? Oh, kemarin saya nggak terlalu banyak juga sih, Pak. Cuman saya yang penting-pentingnya aja kayak pengertian, terus pengertian analisis laporan keuangan untuk bab 1. Terus kegunaan alat analisis laporan keuangan kayak comparative analysis, common size, kayak gitu. Terus tentang analisis industri, analisis akuntansi, analisis keuangan, sama prospektif. Kalau untuk bab 2-nya, saya nulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan financial statement, terus tentang institutional framework, kayak fundamental quality, kayak full representation, enhancing quality, yang kayak gitu, Pak. Ya. Sama problem informasi akuntansi, terus apa lagi? Mbaknya nyusun apa? Ya, ini sama tentang earning management, proses accounting analysis, auditing, dan financial analysis, konsep ekonomi pendapatan, sama analisis akuntansi. Udah sih, Pak. Oke. Berapa halaman, Mbak? Kemarin 8 halaman. Oh, 8 halaman aja nggak banyak. Padahal tadi Mas yang sebelumnya, aku kok lupa namanya, Mas Firza itu 5 halaman ya, Mas? 6 halaman, Mas? Iya, 5 halaman, Pak.
Oh, 5 halaman gitu. Berarti lebih banyak Mbak Afira gitu. Yang kelas sebelumnya kemarin, yang kelas sebelumnya tadi sempat saya tanyakan dia sampai 18 halaman. Saya pikir itu jangan-jangan itu pindah buku. Saya diketik sih, Pak. Oh gitu, oke. Tulis tangan. Tulis tangan, ya. Karena kalau tulis tangan relatif ada endurance-nya lebih cepat terkuras gitu. Jadi mungkin akan lebih terukur lah. Tapi kalau ngetik bisa jadi akan lebih banyak gitu. Karena memang kan tidak terlalu capek bila dibandingkan dengan tulis tangan. Tapi oke, saya nggak mempermasalahkan mau ditulis tangan atau mau diketik. Tapi yang penting saya mau pastikan bahwa itu sudah bisa mengcover semua materi kalian di bab 1 dan bab 2. Dan kemudian kalian sudah bisa melepaskan buku untuk materi dari bab 1 dan bab 2 itu. Jadi kalau pas ujian nanti jangan sampai ada yang membuka buku hanya untuk mencari teori-teori yang seharusnya sudah kalian capture di dalam resume kalian yang sudah kalian bukukan di beberapa hari ini. Di bab 1 dan bab 2 yang sudah kalian kerjakan di beberapa hari kemarin. Oke, saya kira sih secara garis besar saya yakin kalian sudah bisa memetakan lah struktur dari apa-apa yang ada di bab 1 dan bab 2. Jadi strukturnya, komposisi dari materi di bab 1 dan bab 2 itu apa aja, dan kemudian kalian bisa memetakan mana-mana yang penting menurut kalian, pemahaman dari sisi substansi dan teori, dan kalian sudah meng-highlight-nya di dalam resume yang sudah kalian susun. Untuk selanjutnya di bab ini, di pertemuan hari ini, kita akan membahas terkait dengan recasting dan distorsi dan recasting. Kalau kemarin bab distorsi di dalam bab 2, kita akan melihat bagaimana poin-poin hal-hal yang menyebabkan distorsi itu terjadi. Di peta mana saja yang di lokasi mana saja yang potensi distorsi itu terjadi. Kalau kita lihat komposisi dari balance sheet dan income statement, lokasi distorsi pasti nggak akan jauh-jauh, pasti akan di situ gitu. Nanti kita lihat, saya coba lihat lagi mari kita lihat sama-sama di recasting di mind map yang sudah di-share ke kalian. Bentar. Mind map-nya yang sudah di-share ke kalian. Jadi kalau di pertemuan hari ini itu kita lebih merefer dari buku di Palepo Hili, karena strukturnya kalau saya melihat lebih sesuai dengan materi yang ada disajikan di buku Palepo Hili. Jadi kalau saya melihat dari apa-apa yang sudah disiapkan oleh tim dosen, dalam hal ini dosen koordinator yang mendesain dari sisi
struktur materinya, saya sih melihat lebih banyak ke mendekati ke materinya di Palepo Hili di bukunya. Sebentar ya Mas, saya jawab WA dulu sebentar. Biasa jam Pak, maaf Pak, sepertinya masih ke-mute. Oke, ini chat saya nggak kelihatan kan? Kelihatan ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Jangan pura-pura enggak loh ya. Kalau iya bilang iya. Enggak. Nanti. Iya, Pak. Nih lagi ditanyain Pak Direktur soalnya. Sebentar ya. Aduh. Ini. Oke, saya lanjutkan. Nah. Kita masuk di Nah, kalau kita lihat di sini di mind map-nya very small. Jadi yang terdampak di proses recasting tentunya di laporan keuangan yang sudah disusun. Nah, kalau di sini yang dilakukan adalah yang pertama kita melakukan recasting atas laporan keuangan yang sudah disusun sesuai dengan template yang digunakan di dalam standar terminologi dan klasifikasi. Ada beberapa. Kalau di buku Palepo kalian bisa lihat sebenarnya klasifikasi dari komponen di laporan keuangan. Di sini kalau kita lihat klasifikasinya ada beberapa. Ini adalah bentuk klasifikasinya. Bentar, halaman berapa ya? Ini adalah bentuk contoh dari klasifikasi yang standar klasifikasi untuk komponen di cash flow. Sementara kalau di komponen di aset, di income statement, ini untuk income statement, jadi other operating expense, berarti komponennya yang dilaporkan, yang digunakan, akun-akun yang digunakan di dalam laporan.
yang dikategorikan sebagai other operating expense adalah ini kelompoknya. Ada amortisasi dari intangibles, product development, research development. Artinya apa ya? Di tahap awal kita sudah harus bisa memetakan bahwa di jenis-jenis dari akun ini itu masuk di kategori apa. Itu adalah di tahapan awal kita memetakan terkait dengan atas proses recasting laporan keuangan. Nah, pemetaan ini menjadi penting karena kalau kita sampai nggak tahu komponennya apa aja, berarti bagaimana kita akan bisa mengidentifikasi adanya distorsi jika even untuk item-item pengkategoriannya kita tidak bisa memetakan secara clusteringnya secara tepat. Makanya kemudian di tahapan awal kita harus bisa memetakan ini secara tepat untuk kemudian kita mengidentifikasi mana-mana yang berpotensi terjadi distorsi dan kemudian kita melakukan proses recasting atas komponen-komponen item-item tersebut. Ini di buku Palepu referensinya. Palepu tabel 41 dan selanjutnya di situ ada pengkategorian dari standard income statement account dan sampel item-item yang digunakan di dalam pelaporan. Baik itu income statement, tadi kita bilang juga cash flow, ada juga, terus kemudian ada juga kemudian di balance sheet, komponen balance sheet juga ada. Nanti kalian juga lihat sama-sama. Oke, selanjutnya di dalam proses recasting ini kita memetakan dari distorsi. Yang pertama kita memetakan distorsi dari aset yang berpotensi terjadi distorsi. Jadi memang di komponen aset dulu, terus kemudian dari sisi liability. Artinya komponen dari sisi neraca terdiri dari komponen aset, liability, dan equity. Cuman memang dari sisi aset karena tingkat kompleksitas dari sisi akunnya lebih banyak, maka kemudian potensi terjadi distorsinya untuk di komponen aset akan lebih kompleks gitu, lebih banyak potensinya, lebih memungkinkan untuk terjadi bila dibandingkan dengan di komponen liability dan equities. Nah, sebentar ya, saya pindah kamar dulu. Ini bisa jadi saya nggak bisa ngajar kalau. Oke, sudah agak lebih senyap lah ya. Saya harus lari ke kamar karena yang di bawah udah mulai teriak-teriak, jadi nggak fokus. Oke, saya lanjutkan. Di sini kita lihat distorsi di aset. Kita melihat penyebabnya apa yang menyebabkan aset itu terdistorsi. Umumnya itu disebabkan karena istilahnya ketidakpastian ya. Kalau di sini disebut di map-nya disebut ambiguities, artinya dari sisi tingkat ketidakpastian atau kalau kemarin saya menggunakan kalimat di gray area, di daerah abu-abu yang memungkinkan dia bisa atau tidak. Di situ kemudian memunculkan adanya distorsi, itu berpotensi terjadi distorsi dan sangat-sangat sering terjadi distorsi. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa ketidakpastian itu disebabkan karena beberapa hal. Ketidakpastian atau ambiguities itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kontrol kepemilikan dari perusahaan atas sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Nah, ini lebih ke kita melihatnya transaksi yang erat hubungannya dengan kepemilikan aset. Nah, kalau erat hubungannya dengan kepemilikan aset,
Yang jamak terjadi itu adalah terkait dengan aset-aset yang sifatnya dikelola secara lease. Apakah itu lease, capital lease, atau kemudian operating lease, tentunya tinggal permasalahan yang sering kita ketahui, yang sering kita dapatkan adalah di komponen pengakuan atas operating lease dan capital lease. Bisa jadi ini menjadi kontrol dari aset, ini menjadi kontrol dari lessee atau lessor, terus kemudian ini di dalam pengelolaannya termasuk mengcapture kepemilikan secara ekonomi atau tidak, atau kemudian lebih merefleksikan dari output akuntansi dari bila dibandingkan dengan transaksi-transaksi yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, itu yang kemudian bisa dipastikan akan terjadi distorsi di sana. Kalau kita lihat PSAK yang terbaru, PSAK berapa ya, 74 atau 72 kalau nggak salah. Kemarin ada kakak kelas kalian yang bikin KTTA terkait dengan itu, dengan saya bimbing, saya lupa PPA apa, PSAK-nya nomor berapa. Jadi memang untuk aset terkait dengan kapitalis dan operating lease ini lebih banyak permasalahannya dan kompleksitasnya, karena di situ akan banyak kepentingan bermain di sana. Kepentingan terkait apakah kemudian dengan mencatat capital list akan memunculkan list liability yang menunjukkan aset perusahaan, kewajiban perusahaan itu menjadi lebih besar. Walaupun juga di sisi lain juga memunculkan adanya pencatatan aset dari perusahaan, tetapi dengan adanya liability yang diakui, list liability itu nilainya besar, dan kalau nilainya besar seperti airlines, perusahaan-perusahaan penerbangan, atau perusahaan yang hubungannya dengan kelistrikan kalau di Indonesia, itu dampaknya di buku sangat signifikan itu, karena kemudian ketika semuanya menjadi dicatat, nilai utang perusahaan menjadi sangat-sangat besar. Bayangkan kalau perusahaan seperti Garuda itu harus mencatat seluruh kendaraan mau pesawat yang disewanya, itu kan menjadi nilainya sangat-sangat besar gitu. Nah, itu menjadi problema tersendiri dan distorsi tersendiri untuk pengakuannya. Jadi memang kemudian dilanjutkan terkait yang kedua, hal-hal yang menyebabkan itu adalah terkait future economic benefit, manfaat ekonomi di masa depan yang bisa diukur secara pasti, dengan tingkat kepastian yang bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Artinya pengukuran terkait dengan aset itu menjadi apa ya bahasanya tuh, menjadi sangat-sangat justified sekali gitu. Jadi kalau di sana ada membutuhkan justifikasi dengan tingkat kepastian yang berat, yang tinggi lah ya. Artinya kalau ini adalah contohnya seperti bagaimana kemudian kita mengukur research and development gitu. Jadi pengembangan research and development, ada potensi manfaat di masa depan. Apakah itu bisa diakui untuk saat ini dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan atau tidak? Nah, itu menjadi problematika tersendiri, apalagi ditambah dengan perbedaan dari sisi standar yang digunakan, baik itu acuan yang digunakan oleh GIP atau maupun acuan yang digunakan oleh IFRS dalam hal pengakuan khususnya untuk transaksi-transaksi tersebut, menyebabkan potensi terjadinya distorsi itu sangat tinggi untuk transaksi-transaksi yang nature-nya seperti itu.
Di sini dicontohkan seperti reset expenditure pengeluarannya ini harus diekspandkan atau bisa diakui dan kapitalisasi. Nah, ini yang contohnya karena treatment yang berbeda antara FASB dan IFRS gitu, dari GAAP dan IFRS. Nah, kemudian yang lain yang menyebabkan pengukuran dari nilai manfaat nilai ekonomi di masa depan itu adalah salah satunya dikarenakan adanya adjustment untuk menetapkan kebijakan akuntansi terkait dengan pencatatan akun di aset di neraca. Gitu. Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa jumlah dari impairment account, jumlah dari depresiasi, kebijakan terkait dengan depresiasi itu menjadi potensi untuk terjadinya distorsi di masa depan gitu, terkait dengan apakah metode yang digunakan itu tepat atau tidak, atau memang kemudian metodenya itu lebih mementingkan dari unsur penurunan biaya dibandingkan dengan masa manfaat dan sebagainya. Itu yang menjadi problematika dan berpotensi untuk terjadi distorsi di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme pengakuan fair value dari aset. Mekanisme pengakuan fair value, kalau kemarin saya sudah pernah diskusi, pernah ngobrol dengan kalian, fair value kembali lagi bahwa ini hubungannya antara FASB dari GAAP dan kemudian IFRS. Penetapan fair value sudah menjadi policy yang digunakan di dalam standar akuntansi yang diacu oleh IFRS. Nah, yang menjadi masalah bagaimana jika aset fair value itu nilainya lebih rendah daripada book value, karena yang kita selalu tangkap kemungkinan ada kalau fair value-nya lebih besar daripada book value-nya kan is okay gitu. Jadi biasanya akan dilakukan penyesuaian. Nah, bagaimana jika nanti fair value-nya itu lebih rendah daripada book value? Misalkan gini, kalian punya mobil itu kalian gunakan, ada depresiasi, estimasinya kalian punya 5 tahun lah ya, 5 tahun, nilainya 10 juta. 10 juta dalam waktu 3 tahun kalian menghitung ternyata nilainya itu setelah disusutkan selama 5 tahun kan berarti per tahunnya 2 juta. Jadi nilainya book value-nya itu dia 4 juta. Nah, ketika kalian melihat di market, kondisi di market untuk merefleksikan dari fair value atas mobil yang kalian punya, ternyata mobil yang sama dengan periode tahun yang sama itu nilainya cuma 2 juta atau 3 juta. Nah, ini yang kemudian bagaimana kemudian kita mensikapinya gitu. Itu yang dari sisi metode penyusutan. Belum lagi dari sisi metode teknologi kalau kita bicara. Kalau kita bicara teknologi, dampak teknologi, misalkan kalian punya laptop yang saat ini high end lah dengan harga 15 juta, mungkin laptop yang sudah bagus lah, MacBook atau apalah apapun itu. Jadi nilainya itu terus kemudian sudah. Nah, kalian estimasikan itu barang itu akan 10 tahun. Kalau 10 tahun, ya enggak lah 5 tahun. 5 tahun kan berarti penyusutannya per tahun kan 3 juta estimasinya. Artinya dalam periode 3 tahun nanti seharusnya nilai buku dari aset kalian, dari laptop kalian itu kan tinggal 6 juta. Dalam pelaksanaannya, ternyata untuk membeli saat ini, untuk membeli laptop yang dengan spesifikasi yang sama, barang punya kalian, itu mungkin nilainya tuh dengan duit 6 juta kalian bisa mendapatkan spek yang lebih tinggi. Artinya kemudian teknologi yang dibawa di laptop kalian, yang kemudian kalian susutkan sampai dengan periode 3 tahun, itu telah terlewati dengan teknologi yang baru dengan harga yang lebih murah. Nah, ini yang kemudian menjadi kendala tersendiri, bagaimana kemudian metodologi pengakuannya, penyesuaiannya. Artinya tetap harus di situ akan ada distorsi dan kemudian harus ada penyesuaian dari sisi policy, apakah itu policy dari sisi kebijakan penetapan
metodologi penyusutan atau dilakukan penyesuaian atas nilai buku, sehingga kemudian nilai buku yang dicatat itu lebih merefleksikan dari kondisi yang sebenarnya. Karena faktanya memang nilai buku yang disampaikan, yang dicatat itu adalah overstated. Nah, dampaknya apabila itu overstated, tentunya kalian nanti akan melakukan analisisnya. Kalau overstated di sisi di sisi asetnya, dampaknya seperti apa. Nah, itu dari sisi kita melihat dari hal yang dari hal yang hubungannya dengan tingkat ketidakpastian dalam pencatatan. Kok ini sih? Nah, dari situ terus kemudian ada juga memunculkan bahwa bagaimana aset itu menjadi dicatat tidak tepat gitu. Jadi dampaknya dari atas kejadian dari poin 1 sampai dengan poin 3 itu memunculkan dampak gitu. Bagaimana kemudian aset itu bisa menjadi tidak tepat di dalam sisi pengakuan dan pencatatannya di dalam laporan keuangan. Bisa jadi dia dicatat sebagai overstated, terus kemudian overstated itu dikarenakan tadi penyebabnya overstated sehingga menyebabkan dia menaikkan net asset yang kemudian juga berdampak pada kenaikan net equity dan bisa jadi menaikkan dari laba perusahaan. Nah, beberapa hal yang kemudian dilakukan, yang biasanya dilakukan untuk kemudian menyebabkan terjadinya overstated itu yaitu yang pertama di situ adanya penundaan terkait dengan write down aset ketika expected benefit value-nya have declined. Nah, implikasi yang seperti tadi saya bilang, kalau dia nilai bukunya seharusnya nilai fair value-nya dia lebih rendah, seharusnya kan dia kemudian dilakukan adjustment. Tapi kalau kemudian dilakukan delay, penundaan, nah itu menyebabkan kemudian laporan keuangan itu terdistorsi karena memang dia tidak merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Nilainya itu nggak segitu, sementara you catat di buku itu masih segitu. Jadi sudah jelas kalau itu tidak dilakukan penyesuaian, maka kemudian laporan akuntansinya menjadi tidak sesuai dengan tidak merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian underestimate provision such as provision for bad debt. Nah, seperti kalian tahu pengakuan bad debt atau uncollectible account itu kan dia mengurangi dari total dari nilai aset yang ada. Jadi kalau kita sebutkan misalkan di komponen account receivable di bawahnya itu kan ada allowance-nya. Nah, kalau allowance-nya itu dicatat terlalu kecil atau di sini dibilang underestimate bad debt-nya, maka kemudian yang terjadi adalah nilai receivable yang dicatatkan, yang dilaporkan net realizable value-nya itu terlalu tinggi. Nah, kalau net realizable value-nya terlalu tinggi, otomatis bad debt-nya, kalau misalkan kita hubungannya bad debt expense-nya terlalu rendah, implikasinya kan kemudian ke laba karena dia sebagai expenses itu nanti lari ke cost. Dari cost itu nanti dampaknya ke bottom line. Berarti bottom line yang diperoleh, di net income yang diperoleh, dia overstated. Sementara kalau hubungannya di akun neraca, khususnya di aset otomatis dia akan dicatat sebagai overstated karena nilainya akun receivable lebih terlalu tinggi. Nah, kalau dia terlalu tinggi, otomatis nilai asetnya terlalu tinggi.
nilai asetnya terlalu tinggi, otomatis karena tadi dicatat di net income-nya terlalu tinggi, dan net income-nya itu akan berdampak ke dalam laba yang ditahan, statement of equity, laba ditahan masuk ke dalam komponen equity, otomatis dampaknya juga di equity juga akan terlalu tinggi. Nah, itu adalah flow-nya sebenarnya. Jadi tahapan di asetnya, di aset di atas itu dampaknya ke income statement ke bawah dia jadinya ke net income nanti lari bawah ke komponen ekuitas karena dia laba itu akan menambah porsi dari ekuitas apabila dia menjadi apakah dia diinvestasikan atau ditahan dalam bentuk return earning. Nah, itu adalah skemanya seperti itu. Makanya kemudian kalau itu terlalu tinggi, dampaknya pasti akan kemana-mana. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita tadi sampai di underestimate provision, seperti dari provision ke bad debt. Nah, yang ketiga, ini terkait dengan accelerated recognition of revenue. Berarti adanya pengakuan pendapatan yang dipercepat, di-accelerate. Dan kemudian menjadi account receivable before revenue itu earn. Jadi memang kemudian ketika revenue-nya itu bisa diakui sebenarnya kan ketika menjadi earn, kan menjadi hak gitu lah. Jadi kalau dia belum menjadi haknya, tentunya itu nggak bisa diakui. Nah, ketika itu diakui, ini konteksnya sama seperti case-nya kayak Garuda kemarin. Jadi ada accelerated recognition di sana, pencatatannya yang lebih dipercepat, artinya dia dicatat, diakui di tahun berjalan, diambil semua di tahun ini, sementara sebenarnya haknya itu atau earn-nya yang bisa menjadi revenue seharusnya itu di masa-masa mendatang. Makanya kemudian itu akan menyebabkan adanya overstated di sisi aset, which is itu adalah apakah di cash atau di account di receivable, dan di sisi lain juga akan meningkatkan nilai ekuitas karena tadi seperti yang saya sampaikan dia akan berdampak ke net income yang kemudian akan menambah dari sisi porsi ekuitas. Itu hubungannya dengan accelerated of revenue ya, accelerated recognition of revenue. Terus kemudian yang selanjutnya adalah underestimate of rate of depreciation, overestimate of useful life, dan overestimate of residual value. Nah, kita bedah satu-satu kalau ini. Itu, aduh, WA-nya berjejer-jejer. WA-nya nggak muncul ya? Enggak, Pak. Oke. Sebentar aja please. Oke.
Oke. Maklum minggu ini lagi hektik banget kerjaan, jadi udah seminggu ini kayaknya saya nggak, Sabtu Minggu masih ngerjain kerjaan, nggak berhenti. Apalagi WFH gini, jadi yang diurusin jadi banyak, ngurusin kerjaan, ditambah lagi ngurusin rumah, mending di kantor atau ngajar kalian di kampus lebih enak gitu. Jadi kalau anak nangis kan saya bisa cuek gitu. Kalau di rumah kan nggak bisa saya dengar anak nangis terus kemudian saya duduk diam itu, honestly itu agak susah kalau saya gitu ya. Tapi ya masing-masing lain-lain sih. Nah, sorry malah jadi curhat. Oke, lanjutkan. Tadi kita sampai mana? Fair value sudah, overstating asset, and then kemudian underestimate rate of depreciation. Nah ini kalau kita ingat, ini balik lagi ke principle accounting dan intermediate. Underestimate of depreciation itu kan bisa disebabkan karena overestimate dari useful life. Jadi kalau umur manfaatnya kita membuatnya terlalu panjang, berarti kan depresiasinya menjadi terlalu kecil. Nah, kemudian, itu dari sisi umur manfaatnya. Sementara kalau dari sisi residual value-nya, karena residual value-nya itu terlalu terlalu besar, menyebabkan nilai penyusutannya per tahun juga semakin kecil gitu loh. Artinya dengan nilai yang semakin kecil dan residual value-nya itu terlalu besar, pasti akan menyebabkan aset itu akan dicatat sesuai dengan nilainya menjadi salah, gitu, tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Nah, itu dari overstated dan overstating asset. Sementara yang kalau understated ya tentunya lebih banyak ke kebalikannya lah dia. Kalau tadi karena kita delay, terus kemudian kalau sekarang ya pasti posisinya kita overstated untuk write down-nya. Jadi kita terlalu agresif dan terlalu besar untuk melakukan write down dari aset. Jadi ya itulah kemudian membuat sesuatu menjadi tepat. Karena ketika terlalu cepat itu menjadi distorsi juga, terlalu lambat juga menjadi sebuah distorsi juga. Jadi memang perlu justifikasi dan professional judgment ya bahasanya. Professional judgment di dalam menetapkan sebuah policy yang khususnya terkait dengan pengukuran dan pencatatan di dalam laporan keuangan, sehingga kemudian dia bisa merefleksikan kondisi yang real dan bebas dari salah saji secara material, kalau bahasa audit seperti itu. Artinya salah saji itu bisa ditolerir, tapi kalau dia masih di luar bahasa toleransi, makanya dia dianggap sebagai sebuah material salah saji yang material. Nah, kalau tadi kita bilang understated aset, understated menurunkan nilai aset, tetapi kemudian yang akan dilihat oleh manajemen, kenapa kemudian menurunkan aset itu menjadi sesuatu yang memberikan benefit buat mereka, karena ada indikator lain yang mereka targetkan gitu. Jadi misalkan kalau di sini sebabkan return of equity gitu loh. Jadi kalau return of equity-nya mungkin asetnya turun tetapi return of equity-nya naik. Sementara return of equity itu juga menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh investor dalam menilai sebuah kapasitas perusahaan. Artinya investor akan melihat lebih ke indikator-indikator itu daripada kemudian mereka melihat secara detail akun per akun, terus kemudian dari sisi neraca, dari sisi aset. Investor akan melihat secara sekilas, secara highlight, dan manajemen tahu bahwa mereka hanya akan melihat indikator-indikator, kecuali memang investor yang mempunyai analisis fundamental yang bagus ya. Tapi kalau analisis investor yang sifatnya lebih ke pragmatis dan lebih melihat sesuatu yang
yang sederhana dan itu sudah menjadi common sense di dalam analisis laporan keuangan, maka biasanya mereka hanya melihat indikator-indikator seperti indikator profitabilitas, indikator solvabilitas dari sisi perusahaan. Karena itu juga sudah merefleksikan dari kondisi perusahaan secara menyeluruh gitu. Nah, tapi itu bisa menjadi tendensi bagi manajemen untuk kemudian mereka melakukan distorsi dari laporan akuntansi yang disusun, dalam hal ini melalui bentuknya dengan melakukan understated atau understating dari nilai aset yang disajikan di dalam laporan keuangan, di dalam balance sheet-nya. Itu menjadi salah satu motivasi juga gitu. Bentuk-bentuknya tadi overstated depreciation, kebalikannya dari yang di atas ya. Ini overstated overestimate provision, kemudian tidak mencatat intangible asset gitu. Karena kayak konteks seperti intangible asset ini kan sesuatu yang ada, yang nyata tapi tak nampak gitu. Nah, dia bisa dicatat, bisa tidak itu. Ada di gray area, di area abu-abu kalau saya bilang, di area abu-abu yang membutuhkan profesionalitas judgment, terus kemudian istilahnya, karena untuk mengukur tidak mudah untuk mengukur sebuah intangible asset gitu loh. Artinya opsinya bisa jadi dengan tingginya ketidakpastian dan susahnya mengukur perusahaan, bisa jadi ini terlepas dari apakah kemudian perusahaan mempunyai motivasi yang lain untuk menurunkan aset, tetapi opsinya jika tidak bisa diukur secara handal, tidak bisa diukur pasti dan membutuhkan biaya yang lebih besar, maka biasanya perusahaan akan mengabaikan untuk pengakuan intangible asset ini. Nah, masalahnya jika memang kondisinya seperti itu is oke. Tapi kalau kemudian kondisinya memang sebenarnya itu bisa dicatat, sebenarnya bisa diukur, tapi kemudian ada motivasi lain dari sebuah perusahaan untuk mencatat atau tidak memasukkan komponen intangible asset itu di dalam laporan neraca, tentunya itu menjadi sebuah distorsi sendiri gitu. Itu yang kemudian mengharuskan kita untuk melakukan adjustment atas laporan keuangan tersebut. Nah, terus salah satu yang lain adalah melalui struktur dari operating list dan capital list. Nah, kalau operating list sering disebut bahwa operating list adalah off balance sheet. Artinya memang tidak ada pencatatan dari sisi aset dan dari sisi list liability yang dalam mekanisme pencatatan list di dalam laporan keuangan gitu. Berbeda halnya dengan capital list, kalian pasti sudah ingat. Kalau capital list kan berarti ada kriteria yang mengharuskan sebuah transaksi itu dikategorikan sebagai capital list. Dengan adanya capital list tentunya posisi aset perusahaan akan bertambah. Posisi liability tentunya pasti akan bertambah karena di situ akan memunculkan list liability dan akan diamortisasi selama masa list tersebut berakhir gitu. Artinya ada amortisasi di sana. Karena dia dicapitalize, tentunya nilainya tentunya akan menyebabkan nilai dari baik itu aset ataupun dari sisi liabilities akan meningkat dari sisi perusahaan. Nah, itu yang kemudian kenapa dari sisi operating list itu dikategorikan sebagai off balance sheet. Sementara kalau capital list ya dia memang di dalam balance sheet ada pengakuannya. Tentunya itu dengan dilakukannya pengakuan operating list, tentunya nilai asetnya menjadi lebih kecil, makanya kemudian liabilities-nya juga semakin lebih kecil sehingga estimasi return of equity-nya pasti akan lebih rendah. Artinya kalau seperti ini, kalau kita bicara terkait dengan return of equity, nanti akan hubungannya dengan rasio-rasio yang ada di dalam yang digunakan di dalam perusahaan. Jadi memang kemudian nanti kalian harus mencermati secara benar-benar rasio-rasio profitabilitas, indikator-indikator yang
yang digunakan sehingga kemudian melalui menaikkan indikator tersebut bisa memberikan efek yang positif bagi perusahaan. Namun juga perlu dicermati bahwa apakah kenaikan dari rasio-rasio tersebut ada menyebabkan ada yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme distorsi akuntansi. Jadi tidak dilakukan secara proper, secara tepat, gitu. Tapi lebih karena lebih pendekatannya ke motivasi dari manajemen atau mungkin dari sisi moral hazard. Itu yang tugas dari seorang analis. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya ambil minum dulu ya. Yang untuk mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Boleh, siapa Mas? Siapa? Ilham, Pak. Absen 11. Mas Ilham. Ya, Mas. Gimana, Mas? Ya, dari 4 cara untuk mengoverstate aset itu yang paling umum digunakan oleh perusahaan yang mana ya, Pak? Yang mana? 4 cara yang mana? Yang delay itu, Pak. Yang delay, underestimate, accelerate, dan... Oke. Tergantung itunya, Mas. Tergantung dari apa yang didistorsi gitu loh. Artinya kan nggak mungkin kemudian ini maksudnya dari sisi motivasi perusahaan yang melakukan ya. Iya, Pak. Kalau yang saya lihat, yang saya lihat adalah yang pernah saya ketahui ya. Yang pernah saya ketahui itu yang kalau di case Garuda kemarin kan yang ini accelerated recognition of revenue. Tuh accelerated of revenue. Terus kemudian kalau yang lain sih ini lebih ke apa ya? Saya juga belum pernah melakukan survei secara detail terkait dengan apakah artinya kan kita harus melihat dari case isu by isu gitu loh Mas, karena permasalahan di dalam distorsi ini baru akan kita ketahui setelah dia akan dipublish ya. Artinya kayak case Garuda kemarin kan case-nya naik tuh melebar di blow up dan kemudian orang tahu bahwa sebenarnya adanya accelerated recognition di sini yang menyebabkan adanya aset dicatat misstated gitu. Tapi untuk yang lain saya sih belum pernah melihat ya, belum pernah melakukan survei secara detail terkait dengan informasi dan kesalahan-kesalahan laporan keuangan yang terjadi yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar permasalahan terkait dengan ini, karena yang saya tahu karena saya hubungannya lebih ke BUMN, di sisi BUMN lebih banyak ke di sini. Yang sudah pernah saya dengar, yang sudah pernah saya tahu adalah di accelerated recognition. Terus kemudian estimated rate of depreciation, ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang BUMN yang besar saya pernah lihat. Artinya umur manfaatnya kemudian diperpanjang untuk kemudian menurunkan biaya beban depresiasinya, which is itu akan berdampak ke bottom line-nya. Saya pernah dari umur manfaatnya misalkan aset itu dari 20 ke 25 misalkan 25 tahun. Jadi adanya penyesuaian di situ.
Terus ini list liability, capital list dan operating list. Capital list dan operating list itu juga ada kasnya. Artinya seharusnya dia diakui sebagai capitalized, tapi kemudian dia operating list. Ya itu macam-macam. Tapi yang paling banyak saya sih karena saya parsial dapatnya ya Mas ya. Enggak kemudian ini ada berapa secara, kecuali ada survei yang mendasari gitu ya. Tapi saya belum pernah membaca terkait dengan survei yang terkait dengan, mungkin ada surveinya atau studinya yang terkait dengan earning management dan sebagainya gitu ya. Seharusnya ada Mas di mata kuliah audit atau apa, itu pasti ada riset-riset yang dipublikasikan yang terkait dengan earning management. Besarannya yang mana yang terkait, tapi saya belum pernah baca sih Mas. Jadi saya mohon maaf, saya hanya yang pernah saya lihat dan saya bahas dan saya analisis saja sih yang menurut saya ada gitu. Tapi banyaknya saya belum pernah lihat mana yang paling banyak. Gitu Mas Dimas. Ya, siap Pak, makasih Pak. Oke, ada yang lain kah? Izin bertanya Pak. Mas siapa? Diva Pak. Oke, Mas Diva gimana Mas? Itu Pak yang tadi yang tentang apa namanya? Yang permisalan laptop itu loh Pak. Yang apa? Kalau misalnya punya umur terus tahu apa? Kira-kira 5 tahun terus setelah 2 tahun atau 3 tahun berikutnya dalam value yang sama itu kan apa? Bisa dapat kualitas yang lebih tinggi ya Pak ya. Terus tadi kata Bapak pasti di situ terjadi distorsi ya Pak ya. Iya. Nah, kalau misalnya begitu, tadi ada kayak solusinya gitu nggak Pak? Untuk perlakuannya gimana pada umumnya? Kayaknya tadi saya kurang ini. Iya, kalau perlakuannya seharusnya dia dilakukan dia kan overstated ya Mas jatuhnya, berarti kan dia seharusnya dilakukan impairment sebenarnya, penyesuaian nilai. Jadi penyesuaian nilai sehingga kemudian dia disesuaikan dengan kondisi nilai yang seharusnya. Artinya nilainya kan dia dengan spesifikasi yang sama, kondisi yang sama, itu seharusnya dia lebih rendah dari itu sebenarnya kan gitu loh. Karena dengan harga yang sama, produk yang dengan nilai yang sama, sebenarnya di market kita bisa mendapatkan sesuatu teknologi yang lebih tinggi daripada yang kita miliki dengan nilai umur manfaat yang sudah kita gunakan selama 2 atau 3 tahun kan berarti. Artinya dengan melihat dari itu sebenarnya kan berarti book value kita itu overstated gitu kan, lebih tinggi gitu. Seharusnya kita melakukan penyesuaian nilainya sehingga bisa jadi nilainya akan lebih rendah daripada yang saat ini kita catat gitu loh. Kemudian jadi kalau terminologinya tadi kita membandingkan fair value-nya itu lebih rendah itu kan kita dibandingkan dengan book value-nya ya sebenarnya. Kan kita melihat fair value-nya itu lebih rendah dibanding book value karena book value kita itu terlalu tinggi untuk saat ini. Book value-nya, nilai buku dari aset kita, laptop kita itu ketinggian karena kalau harganya 6 juta itu saya nggak mungkin hanya dapat Pentium 3 dengan spesifikasi RAM-nya 512 misalkan. Saya bisa dapat lebih gitu loh. Kalau harganya Pentium 3 512 itu seharusnya 4 juta itu saya sudah bisa dapat barangnya. Nilainya itu segitu, bukan saya sudah nilainya itu segitu kalau Pentium 3 RAM 512 misalkan. Kalau harganya 6 juta itu saya bisa dapat misalkan Pentium 5 atau Pentium sekarang itu apa sih? Kok bukan Pentium ya? Jadul banget ya. Apa namanya ya? i3, i5 ya? Iya, i3, sampai i7 i9 sekarang. Iya. Kalau Pentium kan yang zaman dulu tua banget saya kelihatannya. Jadi kalau i3 misalkan i3 512 itu harganya yang baru dengan kondisi sama gitu misalkan. Ya kondisinya perbandingannya sama itu seharusnya lebih rendah dibandingkan nilai buku saat ini gitu yang kita. Makanya kemudian nilainya dia harus diturunkan gitu. Kemudian sehingga di dalam aset, di dalam akun di
akun laptop atau komputer atau fixed assetnya itu sudah merefleksikan nilai yang sebenarnya, nilai fair value yang sebenarnya gitu. Jadi bukan kemudian nilainya yang fair value-nya yang dinaikkan, comparable barang yang tadi itu kemudian dia dinaikkan, disesuaikan, tapi nilai dari nilai buku barang yang kita punya itu kita sesuaikan dengan nilai buku yang seharusnya gitu loh. Karena dengan teknologi yang lebih tinggi itu menyebabkan nilai fair value dari barang kita itu menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi saat ini dan kita melakukan penyusutan dengan metode yang kita gunakan saat ini. Jadi basisnya ini apa ya? Dari pasar ya Pak ya? Iya, harga market. Tentunya dikomparnya dengan harga market karena fair value itu lebih merefleksikan kondisi market. Sama juga kalau kayak kalian mengukur bonds itu kan yang diukur bukan dari nilai saat ininya, diukur kan bukan berdasarkan dari par value-nya tapi yield-nya. Yield itu merefleksikan dari tingkat nilai bond saat ini itu. Makanya kemudian dia yang diukur adalah yield-nya bukan berdasarkan par value-nya gitu. Sama seperti itu. Kalau di penyusutan dan fair value konsepnya sebenarnya sama. Ya kondisi saat ini itu berapa gitu. Kalau yang terlalu rendah berarti dia harus diturunkan lagi gitu. Nah, kalau impairment seingat saya dulu lupa. Kalau impairment itu kan dibawa naik ke lebih atas gitu ya. Nilainya dinaikkan. Tapi kalau yang ini kan berarti diturunkan nilainya menjadi sesuai seharusnya gitu nilainya. Begitu, Mas. Pak, terima kasih, Pak. Ya, ini untuk case yang untuk fair value asset fall below their book value. Oke, tadi sampai di sini. Nah, iya, mengingatkan juga. Jadi minggu depan itu kita rencanakan presentasi sesuai dengan, kalau nggak salah di dari diskusi dengan tim dosen dan dosen koordinator, sebenarnya di minggu depan kita sudah ada presentasi tahap awal terkait dengan analisis dari perusahaan farmasi. Karena kemarin datanya sudah saya share, kemudian laporan keuangannya sudah saya share. Jadi kita di kelompok ini jadi kelompok berapa sih? 4 kelompok ya? Betul, Pak. Mbak siapa ya kemarin yang kontak? Mbak Riza ya? Iya, Pak, tapi lagi berhalangan, Pak. Oh, Mbak Rizanya nggak hadir? Ada mati lampu, Pak. Oke, baik. Jadi kemarin sudah dibagi jadi 4 kelompok. Kan rencananya kan 2 kelompok di mid dan 2 kelompok di after mid. Nah, kalau yang 2, tapi tugas itu kan tugas semua kelompok, artinya memang seluruh kelompok akan melakukan tugas kelompok menyusun analisis laporan keuangan atas perusahaan farmasi gitu. Nah, yang ingin saya diskusikan untuk minggu depan, jadi yang pertama, yang kelompok 1 dan kelompok 4 itu mendapat jatah untuk sebelum mid. Yang kelompok 2 dan kelompok 3 setelah mid. Saya nggak tahu ya kelompok 1 dan kelompok 4 itu siapa aja. Jadi ini murni pilih-pilihan aja. Saya nggak melihat siapa-siapa gitu. Karena saya juga nggak ingat siapa aja yang di kelompok 1 dan kelompok 4. Nggak ada kepentingan di sana. Jadi kelompok 1 dan kelompok 4. Nah, yang saya minta minggu depan itu kelompok 4. Saya nggak tahu siapa aja kelompok 4 yang balik lagi saya bilang. Nah, yang saya minta kelompok 4 minggu depan itu mempresentasikan analisis pendahuluan terkait dengan perusahaan farmasi dalam hubungannya dengan bab 1 dan bab 2. Jadi diidentifikasi di awal struktur perusahaannya seperti apa, terus kemudian pihak-pihak internal eksternal seperti apa, isu-isu yang terkait itu apa. Artinya lebih ke materi yang ada di bab 1, prinsip-prinsipnya, pengenalannya seperti apa.
Terus kemudian yang materi bab 2, di bab 2 terkait dengan prinsip-prinsip akuntansinya seperti apa. Kita nggak bicara terkait dengan distorsinya nanti ya. Ini lebih ke secara kondisi kebijakan akuntansinya dia memakai apa aja, terus kemudian untuk kebijakan penyusutannya seperti apa, kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan revenue-nya atau pengukuran dari receivable-nya seperti apa. Nah, itu yang mungkin perlu saya minta untuk kelompok 4 besok minggu depan menyiapkan itu dalam bentuk PPT boleh, dalam bentuk Word juga boleh. Karena bisa jadi kan kalau kalian sudah membuat dalam bentuk Words, tinggal kalian presentasikan aja dalam bentuk draftnya apa-apa aja dari bab 1 sampai bab berapa yang sudah kalian susun. Kalau dalam bentuk PPT bisa lebih sederhana, lebih nggak masalah kalau saya gitu. Nanti tinggal kita lihat sama-sama. Jadi gambarannya secara garis besar seperti apa, dan ya itu kan lebih ke lingkungan bisnis dan lingkungan yang terkait dengan analisis laporan keuangan ya, yang untuk bab 1 dan kemudian yang untuk bab 2 terkait dengan kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan. Boleh nanya siapa aja kelompok 4. Mana ini kelompok 4? Saya, Pak. Siapa? Mbak Faza? Iya. Mbak Faza, terus siapa aja, Mbak? Kalau saya, Amel, Iren, Nadila, Rumiris, Wandi, sama Reza, Pak. Oke, berarti berapa orang? 6 ya? Iya. Oke. 7, Pak. Oke, 7. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti mau disiapkan dalam bentuk PPT boleh. Dalam bentuk, ini kan lebih ke menerjemahkan dari teori-teori yang di bab 1 dan bab 2 ke dalam proses pemetaan indikator-indikator atau informasi-informasi yang ada di laporan keuangan, khususnya di perusahaan farmasi yang rencana nanti kalian gunakan untuk tugas akhir. Gitu ya, Mbak ya? Mbak Faza? Iya, Pak. Oke, nanti saya minta Mbak Faza yang ngelit deh. Dikoordinasikan sama teman-temannya. Oke, jangan khawatir yang kelompok yang lain nanti saya kasih tugas kok. Jadi untuk kelompok 4 dibebaskan tugas untuk minggu depan, menyiapkan itu, tapi kelompok yang lain nanti saya, bukan kelompok yang lain, yang non kelompok 4 nanti saya kasih tugas, jangan khawatir, Pak. Oke, selanjutnya kita melihat, kalau tadi kita bicara dari sisi aspek dari komponen di aset, nah, kemudian selanjutnya kita berbicara tentang komponen di liability. Komponen di liability seperti nature-nya akun-akun di liability dia tidak banyak. Hanya komponen dari liability itu short term dan long term ya, artinya apa? Yang dianalisis potensi distorsinya tidak banyak. Jadi ada beberapa, kalau di sini dijelaskan ada 4 komponen, 4 hal yang kemudian menyebabkan distorsi liability, yaitu obligation has been incurred. Apakah dia di sana ada joint operasi menjadi pekerjaan bersama, apakah kemudian itu sudah diakui kewajibannya atau tidak. Terus bagaimana pengukuran dari obligasi, pengukuran dari kewajiban lah ini, pengukuran dari kewajiban, apakah kemudian dia ada garansi, ini lebih ke pengakuan di pengakuan di garansi pembelian kalau nggak salah. Jadi kok ada kewajiban di sana, apakah kemudian itu sudah, artinya kalau kita misalkan membeli mobil itu kan ada kemudian 5, ada kewajiban kita menyediakan
jaminan untuk, bukan jaminan ya, apa yang ngomongnya, apakah kayak jaminan sih, jaminan servis, jaminan suku cadang kayak gitu. Nah, itu kan merupakan sebuah kewajiban. Nah, apakah itu kemudian sudah dicatat secara tepat, itu yang menjadi concern tersendiri dan berpotensi terjadi distorsi di sana. Nah, kemudian selanjutnya adalah understated liability bisa muncul dari beberapa hal. Yang pertama terkait dengan adanya insentif untuk overstate earnings. Nah, artinya ketika earnings itu lebih besar, otomatis manajemen akan mendapatkan compensate dalam bentuk insentif atau bonus atau gantim, apapun itu bentuknya, nilainya pasti akan lebih besar. Nah, itu kemudian menjadi salah satu motivasi yang menjadi latar belakang perusahaan atau manajemen untuk melakukan understated liability, artinya nilai kewajibannya yang lebih dikecilkan, lebih kecil dibandingkan dengan yang seharusnya. Itu terus kemudian insentif untuk understate the amount of debt, gitu, artinya insentif untuk menurunkan dari mencatat lebih kecil dari jumlah kewajiban perusahaan dari yang seharusnya. Nah, kalau debt-nya lebih kecil kan otomatis interest expense-nya dia akan lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil otomatis di bottom line-nya implikasinya akan lebih besar, overstated. Makanya kemudian akan berdampak pada laba yang lebih besar. Itu dari sisi komponen income. Tapi dari sisi komponen yang komponen di liabilities, dengan debt yang dicatat lebih kecil, perusahaan bisa melakukan ekspansi yang lebih cepat, lebih besar, melakukan leveraging yang peluang mereka untuk melakukan leveraging menjadi lebih besar, gitu, karena ada space yang tersedia yang masih bisa digunakan perusahaan untuk mencari pendanaan, baik itu pendanaan internal atau pendanaan eksternal. Nah, itu yang dilakukan terlepas dari bukan kepentingan pribadi atau kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Jadi memang yang namanya distorsi itu motivasinya, kalau kalian ingat bikin red flag-nya itu kan motivasinya macam-macam. Motivasi memang kemudian berjamaah, dalam artian memang ini menjadi kesepakatan bersama, atau kemudian motivasinya personal. Personal itu menjadi keuntungan dari dewan direksi atau pegawai atau mana. Itu yang terjadi. Nah, selanjutnya terkait dengan bagaimana pengakuan operating list dan capital list atau financial list. Tadi sudah sempat disinggung kalau operating list itu off balance sheet, sementara financial list itu adalah berdampak pada pengakuan komponen aset dan liability di neraca, sehingga perusahaan akan lebih secure, lebih nyaman jika dicatat sebagai operating list, which is itu kan nanti akan, kalau dicatat sebagai operating list sebagai expenses, dia dicatat sebagai expense, otomatis dia akan nanti masuk ke dalam komponen income statement ya. Berbeda halnya dengan kemudian dia bila dicatat sebagai capitalize. Di capitalize ada komponen interest expense-nya, ada komponen amortize-nya, tetapi itu juga berdampak kepada munculnya aset dan kewajiban di balance sheet. Dan memunculkan aset yang aset dari capital list, financial list, ada juga memunculkan list liabilities di komponen liabilities, dan itu dua-duanya dilakukan amortisasi sampai dengan periode masa manfaat dari list itu selesai, sehingga dia bisa dicatat sebagai aset dan bisa dihilangkan dari komponen list liabilities di bagian bawah atau di bagian dari liabilities di balance sheet.
Nah, berbeda halnya kalau kita melakukan pencatatan operating list, itu ya dia hangus, dua-duanya nggak ada. Setelah transaksi masuk ke income statement udah selesai. Sudah selesai ya hilang. Kemudian tahun depan muncul lagi dicatat lagi sebagai operating list. Artinya dari apa ya? Dari historinya itu dia akan hilang, tetapi kemudian sampai di akhir tahun memunculkan akhir periode akuntansi. Terminologinya dari operating list kan tidak ada transfer of ownership. Kalau kalian ingat berarti kan ada bagian purchase option, terus kemudian minimum list payment dan sebagainya untuk bagaimana kemudian dia bisa dikategorikan sebagai kapitalis atau operating list. Dan kalau saya nggak salah ingat, dengan hanya ada satu kategori yang ada, itu sudah cukup dia dimasukkan di dalam dikategorikan sebagai financial list. Artinya tidak harus, kalau dulu kalau saya nggak salah ingat dari 5 kategori itu ada 3 kalau nggak salah. Tapi sekarang kayaknya hanya 1 saja cukup, itu sudah harus dikategorikan, dicatat sebagai financial list gitu. Nah, kita kan tidak tahu nih apakah manajemen benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, atau memang mereka enggan untuk melakukan pencatatan itu dengan berbagai macam dalih gitu. Ini yang kemudian membutuhkan analisis dari kalian, perlu tidaknya adjustment atau recasting atas distorsi yang hubungannya dengan financial list dan operating list. Itu. Terus yang keempat adalah terkait dengan pension liability. Jadi kalau pension liability ya tentunya kewajiban pensiun kalau dicatat lebih rendah ya implikasinya di kewajiban pension liability-nya lebih kecil dibandingkan dengan seharusnya. Oke, itu komponen-komponen yang di liability distortion. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Dengan Mbak? Reka Fadila, presensi 21. Mbak Reka gimana, Mbak? Dari yang kemarin saya dengar, Pak, saat negara kita itu menerbitkan suku dan SBN secara bersamaan, bahkan dengan resiko dan nominal yang sama, SBN relatif menunjukkan harga yang lebih tinggi dan permintaan tentang SBN itu jauh lebih tinggi dibanding suku, Pak. Nah, yang saya tanyakan, perbedaan demand tentang jenis obligasi apa yang kita keluarkan, apakah itu juga bisa menimbulkan distorsi, Pak? Terima kasih. Ini perhatian pertanyaannya yang udah masuk ke ranah transaksi government ini. Jadi tapi prinsipnya seperti ini ya, karena kebetulan bukan di tempat saya, tetapi saya mencoba untuk memberikan penjelasan yang lebih sederhana untuk dipahami mungkin ya. Jadi kalau konteks dari SBN dan suku itu kan memang karena dari sisi teori, dari sisi konsep perhitungan dan sebagainya itu sama. Dulu rumahnya sama antara suku dan suku itu kan SPSN ya, sorry terminologinya SBN dan SPSN, surat berharga syariah kan. Yang dimaksud syariah ya Mbak ya, SPSN ya Mbak ya. Iya Pak. Oke. Nah kalau yang konvensional, kalau saya nyebutnya itu sebenarnya konven dan syariah. Konven itu yang SBN itu, surat berharga negara SBN. Itu yang kenapa kemudian permintaannya itu lebih besar ya. SBN ya Mbak ya. SBN itu kenapa permintaannya lebih besar? Yang pertama karena apa ya? Aku nyebutnya kok susah.
coverage-nya lebih besar. Coverage-nya itu dalam artian gini, SBN masih banyak terminologi orang bahwa suku itu ya karena dia syariah itu punya muslim, terminologinya mungkin seperti itu. Padahal keluarnya undang-undang SBSN itu yang menginisiat waktu itu adalah dirjen kami yang notabene beliau adalah non-muslim. Artinya memang kita nggak bisa menafikan bahwa terminologi syariah itu identik dengan muslim dan konven itu bisa lebih diterima semua orang gitu loh. Makanya kemudian bahwa market share-nya itu lebih luas SBN daripada SBSN. Itu yang pertama dari sisi konteks market share. Terus kemudian yang kedua terkait dengan underlying-nya. SBSN, suku, itu harus diterbitkan menggunakan underlying. Underlying itu maksudnya begini. Karena dia menggunakan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip syariah itu yang namanya transaksi itu tidak boleh ada. Sorry kalau ada yang lebih paham, tolong saya dikoreksi ya. Tapi ini yang saya tangkap secara pemahaman awam saya gitu. Transaksi itu tidak boleh nggak ada barangnya gitu loh. Kalau transaksi ya berarti harus ada barangnya, ada underlying-nya. Gitu. Makanya kemudian konsep syariah itu seperti itu. Jadi makanya kemudian SBN yang diterbitkan, SBN syariah, SBN surat berharga syariah itu selalu menggunakan underlying. Underlying-nya apa yang digunakan? Underlying-nya adalah BMN, aset dari pemerintah. Underlying ini bukan berarti kemudian terminologinya bahwa aset itu dijual, itu tidak. Gitu loh. Underlying itu kan sebenarnya sebatas bagaimana ya menjelaskan underlying. Underlying itu ya basisnya gitu loh. Basisnya kalau gini, saya mau beli kalau konsepnya kan kalau uang itu kan sebenarnya underlying-nya itu kan ada emas kalau dulu ya kalau konsep saya. Jadi uang Rp1 itu ada atau uang 1 juta itu underlying-nya konsepnya itu ada nilainya itu sebanding dengan adanya emas sebesar Rp1 juta gitu. Jadi kalau kita punya uang sebesar Rp1 juta, terminologinya dulu di awal berarti ada emas sebesar 1 juta yang punya kita tetapi disimpan di BI gitu loh. Itu yang saya tangkap ya pemahaman saya. Mungkin teman-teman yang pemahaman muslimnya lebih bagus dari saya, mohon saya dikoreksi karena itu lebih pemahaman awam saya gitu. Saya tidak yang saya tangkap seperti itu. Nah, karena ada underlying, maka kemudian coverage-nya jumlah yang diterbitkan itu terbatas, Mbak. Jadi nggak bisa kemudian pemerintah seenak-enaknya menerbitkan SBSN suku tanpa ada underlying karena itu tidak memuat unsur syariah di sana kalau kayak gitu. Dan penerbitan instrumen syariah itu selalu berbasis dari persetujuan dari Dewan Syariah. Artinya ketika pemerintah mau mengeluarkan suku syariah atau suku global, suku yang nominalnya dolar, itu selalu ada persetujuan dulu dari Dewan Syariah kalau nggak salah. Ini kalau saya nanti mungkin ada. Jadi ada persetujuan dulu berapa underlying yang digunakan. Apakah kemudian kayak semacam fatwa dari DSN, Dewan Syariah Negara kayak nggak salah. Fatwa bahwa transaksi ini sudah memuat unsur-unsur syariahnya. Nah, karena ada itu, terus kemudian ada keterbatasan dari jumlah underlying yang bisa diberikan. Makanya kemudian size yang diterbitkan oleh pemerintah itu menjadi terbatas. Tidak bisa se-fleksibel ketika kita menerbitkan yang konvensional, SBN yang konvensional. Makanya kemudian market share-nya yang lebih luas itu dari sisi SBN, surat berharga negara, dibandingkan dengan syariah.
Terus yang kedua, ini lebih ke transaksinya, ada namanya dealer utama, primary dealers utama. Jadi di dalam transaksi SPN konvensional itu pemerintah itu ada namanya dealer utama yang mereka dari perbankan atau dari investment bank. Dia bertugas untuk menjual atau membeli jumlah SPN yang dijual oleh pemerintah. Mereka punya kewajiban, istilahnya untuk pendalaman pasar, mereka mempunyai kewajiban untuk membeli jumlah SPN yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan sampai saat ini yang untuk SPSN, kalau saya nggak salah tangkap ya, terakhir mungkin sudah mulai ada untuk ada primary dealers-nya. Tapi yang kenapa di akhir-akhir di tahun-tahun sebelumnya itu belum ada gitu. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu belum ada. Jadi kewajiban untuk membeli obligasi syariah itu di tahun 2 atau 3 tahun terakhir itu sebenarnya belum ada perbankan primary dealers-nya. Kalau kita bilang di transaksinya itu BIDIS-nya primary dealer. Tapi kayaknya tahun ini sudah mulai ada adanya dealer utama yang mempunyai kewajiban untuk mengabsorb dan mendistribusikan instrumen syariah yang diterbitkan oleh pemerintah, itu obligasinya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan coverage-nya, market share-nya, demand-nya tentunya lebih banyak dari sisi konvensional bila dibandingkan dengan syariah. Di samping juga karena fleksibilitas dari konvensional yang bisa menerbitkan dengan size berapapun dan dengan tenor berapapun tanpa harus menggunakan underlying seperti dalam konsep-konsep syariah. Begitu Mbak Reka, ada mau ditambahkan atau mau ditanyakan lagi? Baik Pak, sudah cukup. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita diskusi saja, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu di poin terkait dengan equity distortion. Nah, kalau equity distortion ini lebih ke residual, artinya dia lebih ke dampak ya. Dampak dari aktivitas-aktivitas distorsi yang dilakukan di komponen activity, di komponen asset and liability sebenarnya kalau saya melihat. Karena activity distorsi di asset dan liabilities berdampak kepada distorsi nilai yang disajikan di dalam equity. Kalau kita menyambungkan, misalkan kayak tadi, penyusutannya diperkecil atau diperbesar, kemudian labanya tentunya akan lebih besar atau lebih kecil, dan dampaknya juga ke equity akan lebih besar atau lebih kecil, disesuaikan. Nah, itu yang kemudian menjadikan adanya distorsi di equity. Hal lain yang menyebabkan terjadinya distorsi di equity adalah efek dari hybrid security. Nah, hybrid security ini sebenarnya case-nya kayak di convertible bond, atau memang kemudian dia security yang nature-nya dia mezzanine. Mezzanine itu antara debt dan sama equity gitu loh. Dia kalau di bahasanya itu bahasa mezzanine, equity yang sifatnya mezzanine. Jadi dia banji, apakah dia bisa dicatat dia debt atau dia equity. Nah, jika ada instrumen-instrumen seperti itu yang kemudian membuat potensi terjadinya distorsi di liability dan equity gitu loh, karena justru kita menciptakan sesuatu yang bias gitu loh. Kita sudah tahu bahwa debt itu ya komponennya di debt gitu loh. Obligasi itu ya berarti di liability. Kemudian equity ya porsinya ya berarti tinggal preferred stock atau kemudian common stock atau komponen di retained earning yang kemudian menambahkan di komponen equity. Tapi kemudian dengan berbagai macam dalih dan sebagainya, kita memunculkan sesuatu yang sifatnya mezzanine antara gitu. Yang justru kemudian itu membuat permasalahan tersendiri. Tapi itulah kemudian yang namanya ilmu finance itu kan seperti itu. Kalau tidak ada masalah itu nggak asik. Jadi orang kemudian menunjukkan permasalahan untuk kemudian memunculkan distorsi, polemik dan sebagainya gitu.
Tapi instrumen itu ada, namanya instrumen hybrid security, itu antara debt dan equity, dan kemudian ada yang namanya instrumen namanya perpetuities gitu. Dia transaksinya dikategorikan sebagai debt, tetapi pengakuannya dijadikan sebagai equity. Nah, itu kan menang-menangan sendiri gitu. Jadi transaksinya dia mau kayak debt, ada pembayaran principal payment, ada pembayaran interestnya, tapi dia mau dijadikan tidak dicatat sebagai debt, tapi dicatat sebagai equity gitu loh, karena nanti di end of period otomatis langsung dilakukan konversi masuk ke equity gitu loh. Atau tidak ada maturity date-nya gitu loh. Jadi long term, sehingga kemudian dia karena ada long term dan tidak ada maturity-nya, itu kemudian dia dikategorikan sebagai equity. Nah, itu yang nakalnya orang-orang finance, ya kayak gitu gitulah. Artinya ya itulah kondisinya memang kalau yang terjadi seperti itu. Tinggal bagaimana kemudian kita melihatnya dan membuat itu menjadi lebih clear dan transparan sebenarnya. Itu yang kayak seperti yang di convertible bond gitu kan. Convertible bond itu kan nanti di akhir periodenya dia nanti akan di-convert menjadi equity. Nah, kayak gitu. Jadi memang apakah kemudian dia di awal jadi convertible bond atau dia dicatat di equity? Nah, bagaimana kalau dia di akhir tahun atau di tengah tahun kemudian dia mau di-convert? Apakah dia sisanya langsung dicatat sebagai equity atau masih dicatat sebagai bonds juga? Nah, ini yang polemik-polemik seperti itu yang kemudian memunculkan distorsi di komponen liability dan di equity. Begitu untuk materinya yang terkait dengan recasting financial statement. Nah, itu adalah teori-teorinya. Saya kemarin, kalau kalian, saya stop share dulu. Stop share. Nah, saya pengen melihatkan sebenarnya mana ya. Jadi kalau di buku Palepo sebenarnya materinya itu sebagian besar diambil di sana. Jadi kalian kalau mau memperdalam terkait dengan contoh-contoh dan case-nya itu ada di buku Palepo, karena kayaknya tidak sebanyak tidak seperti kalau di Subramanyam kayaknya enggak deh, lebih dari sisi lebih ke Palepo kalau saya melihat dari sisi yang disusun oleh di Palepo, nanti kalian lihat di recasting financial statement di halaman mulai di halaman 82. Saya coba lihat kan. Oh, sebentar. Saya minta difotokan dulu dong, Mas. Tapi sudah saya close ya. Sebentar. Saya share screen dulu. Oke. Boleh itu Mas, difotokan Mas. Baik Pak, sebentar. Saya input sekalian di saya ngajar pakai kaos kayak gini boleh nggak sih sebenarnya? Dosen kalian ada yang pakai kaos kayak gini nggak? Atau kepala saya potong sebelah? Nggak apa-apa sih Pak. Nggak apa-apa ya? Dosen 1Q saya juga pakai celana pendek aja Pak.
Oh gitu. Siapa? Si Aji? Bukan. Iya Pak, benar. Pak Aji. Oh iya si Aji. Sudah ya Mas? Sudah difoto ya Mas ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Saya sebentar, saya saya absen dulu. Mbak Alvira? Benar kalian, kelas kalian kan ini kan Alvira ya? Benar, Pak. Oke. Iya, Pak. Mbak Amelia? Hadir, Pak. Anggita? Hadir, Pak. Pak Ayu? Hadir, Pak. Mbak Dea? Hadir, Pak. Mas Diva? Hadir, Pak. Mas ya ini. Mas apa Mbak ini? Mbak, ya, Mbak Eni. Oke. Ya, hadir, Mbak Pak. Eni. Terus Mbak Fadila. Hadir. Mbak Faza. Hadir, Pak. Mbak Viena. Hadir. Mas Ilham. Hadir, Pak. Mbak Iren. Hadir, Pak. Mbak Mei. Hadir, Pak. Mas Muhammad Nur Fitrian. Hadir, Pak. Mas Riza, hadir ya. Hadir, Pak. Mas Naufal. Hadir, Pak. Mas Zidan. Hadir, Pak. Mbak Nabila. Hadir, Pak. Mbak Nadila. Hadir, Pak. Oke. Mbak Reka. Hadir, Pak. Mbak Nurma dulu, Mbak Nurma. Hadir, Pak. Mbak Reka tadi sudah, Mbak Riza. Izin Pak, Reza rumahnya mati listrik Pak, jadi sinyal nggak bisa Pak, nggak bisa join sinyalnya, katanya nggak nyampe. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti diinfokan aja ya di share rekamannya nanti. Oke, Mbak Ronvika. Hadir, Pak. Mbak Rumiris. Hadir, Pak. Mas Said Rafli. Hadir, Pak. Mbak Salma. Hadir, Pak. Mas Samuel. Hadir, Pak. Mbak Silvi. Hadir, Pak. Mas Wandi. Hadir, Pak. Mbak Yunita. Hadir, Pak. Oke. Oke, saya download dulu file kalian.